Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi di Doa Pagi GKI Saman Hudi hari ini Sabtu 30 Agustus 2025 dengan tema Tuhan yang menilai. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur atas pemeliharaan Engkau di dalam istirahat kami semalam Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh dibangunkan di dalam keadaan kami sebagaimana kami ada saat ini. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk boleh membaca dan memahami sebagian firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas-aktivitas kami. Pimpin kami, mampukan kami berfokus pada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Amsal pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hati raja seperti aliran air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemanapun ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih menyenangkan bagi Tuhan daripada kurban. Mata congkak dan hati sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ayat 24. Orang angkuh dan sombong pencemooh namanya. Ia berperilaku dengan keangkuhan yang melampaui batas. Pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginannya bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Demikian bacaan kita. Bapak Ibu, ada kisah seorang pelukis yang selama melukis lukisannya, dan setelah selesai ia merasa lukisannya sudah sempurna. Tiba saatnya lukisannya dipamerkan, banyak orang berdecak kagum atas hasil karyanya. Namun ada seorang kritikus seni yang memberi ia masukan yang tak terpikirkan olehnya. Dan ia sadar saat itu bahwa ia tidak bisa menilai, tidak bisa melihat kekurangan dalam karya lukisannya. Di kisah lain pada pesawat ulang-alik NASA yang diluncurkan pada tahun 1986. NASA sangat yakin pesawatnya aman diluncurkan, meskipun ada seorang insinyur yang memperingatkan tentang ring karet atau O-ring yang bisa meledak pada suhu rendah. Namun peringatan itu diabaikan karena NASA yakin bahwa teknologi mereka sudah sangat aman. Dan saat Challenger diluncurkan, dalam waktu 37 detik meledak setelah diluncurkan. Nah, dari dua kisah tadi, kita boleh saja memiliki rasa percaya diri. Wajar kita memiliki rasa percaya diri atas karya kita, atas ide-ide kita. Tetapi yang nggak boleh, yang nggak bisa adalah bahwa kita terlalu percaya diri, kita overconfident, sehingga kita tidak mau menerima input orang lain, tidak mau menerima pendapat orang lain. Bahkan kita merasa tidak perlu bergantung pada Tuhan. Nah, itu yang berbahaya. Tuhan menghendaki kita hidup dengan rendah hati,
hidup dengan percaya dan bergantung pada Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, Amsal pasal 21 ayat 2 tadi dikatakan bahwa setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Firman Tuhan pagi ini mau mengajak kita untuk menyadari keterbatasan kita, kekurangan kita atas karya-karya kita. Baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam kehidupan keluarga, baik itu di dalam pelayanan. Tuhan menghendaki kita tetap rendah hati atas karya-karya kita, tetap mau menerima input, dan tentunya kita mau bersandar pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas firman yang boleh kami dapat pagi ini. Tuhan, mampukan kami menyelaraskan jalan hidup kami dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani hidup kami, boleh menjalani aktivitas kami dengan tidak sombong, dengan mau menerima input dari orang lain, dan tidak overconfidence. Dan biarlah kami boleh hidup dengan rendah hati, dengan hati yang tulus, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong pimpin kami Tuhan, di dalam aktivitas kami hari ini Tuhan. Kami mau serahkan segenap aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas dengan semangat, dengan bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.